Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 dari kelas S4308. Di sini kami akan mempresentasikan secara singkat mengenai konsep proses bisnis dari perusahaan PT Telkom Indonesia. Akan tetapi pada kali ini kami akan mempersempit atau memfokuskan proses bisnis terhadap pelayanan IndiHome saja dikarenakan PT Telkom Indonesia sudah sangat banyak sekali layanan yang mereka berikan. Sebelum masuk ke presentasinya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri bernama Salsabila Safitri bersama teman-teman saya, Nisrina Hanifah Salsabila, Alif Irfan Wiradwipa, dan M. Dendi Surya Perdana. Adapun tools yang kita gunakan dalam membuat BPMN ini ialah Draw.io. Di situ sudah sangat banyak sekali dan sudah sangat lengkap, jadi kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Untuk value chain pada PT Telkom Indonesia sendiri, pada support activity-nya di bagian prime infrastructure ini terdapat 4 komponen, yaitu pertama, memperkuat infrastruktur broadband, melakukan transformasi menuju bisnis digital, sistem kontrol yang terpusat, dan connectivity. Sedangkan pada bagian human resource-nya sendiri, PT Telkom telah melakukan rekrutasi pada fresh graduate dan mengoptimalkan karyawan yang ada pada subholding perusahaan. Sedangkan pada teknologi development-nya sendiri, Telkom telah menggunakan FTTH atau Fiber to the Home, dan juga GPON atau Gigabyte Capable Passive Optical Network, dan kabel optik yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan pada bagian procurement-nya sendiri, Telkom telah mengadakan raw material dan menggalar jaringan di seluruh Indonesia. Pada bagian primary activity-nya, terkhusus pada bagian inbound logistik, di mana Telkom telah melakukan kerjasama dengan anak perusahaan, dan Telkom juga telah bekerja sama dengan Telkom Property dan vendor. Pada bagian operasinya sendiri, di sini Telkom memiliki infrastruktur jaringan yang terbagi menjadi dua. Pertama, infrastruktur jaringan internasional dan infrastruktur jaringan nasional. Sedangkan pada outbound logistiknya sendiri, di sini Telkom sangat sudah memberikan kemudahan, terutama pada layanan IndiHome untuk masyarakat mendaftar layanan tersebut, di mana kita bisa mendaftar melalui website, aplikasi, Telkom Care, ataupun langsung datang ke Plaza Telkom. Dan pada bagian marketing and sales ini, di sini Telkom telah melakukan digital channel yang telah bekerja sama dengan Grab dalam proses pemasaran produk. Dan juga Telkom pun membuka kerjasama dengan gerai-gerai ataupun masyarakat yang ingin menjadi sales. Serta pada bagian service di sini, Telkom telah menyediakan layanan call center 147, dan juga kita juga bisa mengakses aplikasi My IndiHome sebagai cara untuk bisa menangani permasalahan yang kita hadapi. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis BPMN existing pengadaan barang dan jasa atau biasa disebut dengan procurement. Jadi pada dasarnya aktivitas yang dilakukan pada pengadaan barang dan jasa ini ialah seperti yang dapat kita lihat, ada listing material required, maksudnya di sini kita akan mengajukan list material apa saja yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut, dan akan dilanjutkan ke aktivitas setelahnya, yaitu menentukan vendor, yang dimana vendor ini kita akan menentukannya setelah ditentukan atau disetujui oleh semua rules oleh perusahaan bisnis tersebut. Selanjutnya ada activity yang bernama kita akan mengirim purchase order ke supplier, yang dimana setelah kita mengirim purchase order ke supplier ini, kita akan menerima material barang dan juga menerima invoice atau faktur. Setelah itu kita akan melanjutkannya ke proses pembayaran. Adapun dokumen-dokumen yang akan kita input itu berupa list material barang yang di sini, dan juga output yang kita terima ialah purchase order, seperti yang sudah saya bilang tadi. Next, di sini ada BPMN targeting pengadaan jasa dan barang. Apa sih bedanya BPMN targeting dan juga existing? Jadi pada targeting ini kita akan lebih memfokuskan dan juga menjelaskannya secara kompleks mengenai BPMN procurement ini. Jadi di sini perbaikan desain proses bisnis terletak pada exclusive gateway, yang dimana menghubungkan activity antara pool. Ini pool. Di sini juga kita sudah menggunakan pool dan juga lens. Setelah itu, selain itu pula di sini kita sudah memakai event yang lebih rinci, seperti contohnya start event message dan juga end event message. Dan juga di sini kita ada yang namanya data object, seperti
Data objek yang ini yaitu detail supplier produk, yang ini kita akan menginvite tender, dan juga di sini kita akan data objek mengenai detail supplier yang bakal dipilih, dan sebagainya. Tidak hanya itu saja, di sini kita juga menambahkan tender terlebih dahulu, baru akan dikonfirmasikan kepada supplier, dan event and general end-nya berakhir di sini ketika semua activity sudah dilakukan dan sudah disetujui satu sama lain. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPMN existing. Nah, pada BPMN existing ini, sebelum kita memasang jaringan IndiHome, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan pendaftaran melalui onsite ataupun langsung datang kepada Plaza Telkom. Setelah kita melakukan pendaftaran dan menerima nomor antrian dan berdiskusi dengan customer service, di situ kita akan ditanya tentang lokasi dan identitas kita. Selanjutnya kita akan mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu nanti kita harus menunggu beberapa waktu untuk konfirmasi pemasangan. Jika telah terkonfirmasi, maka petugas lapangan akan melakukan survei lokasi dan pemasang kabel dan modem IndiHome pun bisa dilakukan. Setelah pemasangan dilakukan, nanti customer akan mendapatkan form tanda bukti. Oke. Untuk BPMN targeting sendiri, pada layanan pemasangan IndiHome ini, setelah kita melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian, di sini terdapat dua proses yang nantinya akan saling berjalan bersamaan, di mana saat kita telah bertemu dengan customer service, nanti customer service akan menanyakan identitas kita, seperti contohnya KTP, di mana nantinya kita akan ditanya tentang alamat dan lokasi kita, yang bertujuan untuk agar nantinya customer service bisa langsung mengecek lokasi, apakah lokasi tersebut telah terpasang ataupun telah memiliki kabel yang telah cukup untuk bisa dipasang IndiHome. Jika pun telah cukup, maka petugas akan bisa langsung memasang kabel dan modem IndiHome. Dan jika pun tidak cukup, maka petugas akan melakukan dan menyiapkan kabel tambahan agar bisa terpasang. Setelah mengecek itu dan melakukan pendaftaran, customer pun akan melakukan mengisi formulir pendaftaran, yang mana formulir itu sangat berguna sebagai data customer yang nantinya akan digunakan untuk sebagai konfirmasi pemasangan IndiHome. Di situ kita masih nunggu beberapa waktu dulu untuk menunggu konfirmasi. Setelah terkonfirmasi, nanti pihak customer service langsung menghubungi pihak petugas lapangan untuk langsung survei lokasi. Yang mana tujuannya di sini adalah untuk bisa mengecek apakah keadaan lokasi sana telah memenuhi syarat dan kabel-kabel sudah cukup. Dan jika pun mengalami kendala seperti tidak cukup, maka pihak Telkom dan petugas akan menyiapkan kabel tambahan. Walaupun di sini kita membutuhkan sedikit lama waktunya, karena kita harus menyediakan kabel terlebih dahulu dan memasang kabel tambahan. Mungkin bisa berselang beberapa hari. Setelah itu semua dilakukan, maka pemasangan kabel dan modem IndiHome pun bisa dilakukan. Setelah pemasangan kabel dan modem IndiHome telah dilakukan, nanti pihak petugas lapangan akan memberikan bukti tanda pemasangan IndiHome kepada customer sebagai bukti kalau proses pemasangan dan layanan IndiHome telah dilakukan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alur proses dari BPMN existing registrasi langganan layanan IndiHome. Pertama-tama, customer menyerahkan dokumen, lalu diperiksa apakah dokumen sudah lengkap atau belum. Lalu, apabila sudah melengkapi dokumennya, maka registrasi dilanjutkan ke tahap pembayaran dengan metode yang sudah sesuai dengan prosedur. Apakah itu tunai, ataupun melalui e-money atau gerai. Nah, setelah pembayaran diterima, invoice akan keluar dan layanan internet akan segera dipesan. Selanjutnya adalah BPMN targeting yang menunjukkan registrasi dari bagaimana menjadi pelanggan layanan internet IndiHome. Beberapa perbaikan yang dilakukan pada BPMN targeting kali ini adalah penggunaan pool yang fungsinya menghubungkan IndiHome dengan customer, lalu penggunaan notasi message yang akan mengantarkan pesan dokumen, penggunaan server database yang menyimpan dokumen-dokumen yang telah diberikan pelanggan, menyimpan invoice pembayaran, dan juga penggunaan notasi temporal berupa waktu konfirmasi pemasangan ke pelanggan. Nah, berikut saya akan menjelaskan alur-alur BPMN-nya. Pertama-tama, pelanggan harus memberikan dokumen registrasi dan nantinya akan langsung diproses oleh sales di gerai atau mitra yang bekerja sama dengan IndiHome. Lalu, dokumen juga dihubungkan ke server untuk penyimpanan data jika dianggap lengkap dan masuk kualifikasi.
Setelah proses registrasi customer akan membayar dengan memilih metode tunai yang sesuai dengan proses yang tertera. Apabila pembayaran menggunakan e-money akan diproses pembayarannya dan dilihat apakah metode pembayarannya itu terverifikasi atau tidak. Nah, setelah pembayaran diterima atau berhasil, invoice akan dikirimkan ke customer dan akan disimpan di database finance. Lalu setelah itu, layanan internet akan dipesan dengan menggunakan tenggat waktu 1 minggu untuk mengkonfirmasi lagi pemasangan layanan ke customer. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram BPMN proses bisnis existing layanan pelanggan IndiHome. Pertama-tama, saat customer mendapatkan keluhan, customer dapat mengajukan laporan terhadap dua opsi. Yang pertama, customer bisa menelpon call center 147 atau customer bisa menggunakan aplikasi My IndiHome. Lalu, setelah customer mengajukan laporan melalui dua opsi berikut, akan ditanggapi dan dianalisa oleh customer service. Setelah dianalisa oleh customer service, akan dibagi dua opsi, penanganan masalah secara logika dan juga secara fisik. Jika penanganan masalah secara logika dapat diselesaikan dengan dua opsi, diselesaikan via telepon atau diselesaikan via SMS. Lalu jika masalah ditangani secara fisik, yaitu akan didatangkan teknisi ke rumah customer. Setelah teknisi datang ke rumah customer, akan ada dua opsi lagi, yaitu perbaikan alat atau penggantian alat. Setelah itu semuanya selesai dan masalah keluhan pelanggan terselesaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram BPMN proses bisnis layanan pelanggan IndiHome targeting. Nah, ini diagram BPMN targeting ini adalah perbaikan dari diagram BPMN existing sebelumnya. Nah, di sini terdapat dua pool yang menghubungkan antara pelanggan dengan layanan pelanggan pada PT Telkom IndiHome. Nah, pada PT Telkom IndiHome sendiri terdapat dua lane, yaitu petugas teknisi lapangan dan juga customer service yang akan melayani customer. Lalu, di sini terdapat message event yang akan mengirim laporan dari pelanggan kepada customer service. Nah, di sini kita juga memakai exclusive gateway yang menjadi opsi. Lalu di sini terdapat parallel gateway di mana jika salah satu opsi telah dilaksanakan, maka akan dilanjutkan kepada penerimaan pesan. Di sini juga message event. Nah, lalu di sini terdapat exclusive gateway lagi untuk opsi selanjutnya, yaitu logika atau fisik. Nah, di sini kami memakai temporal event untuk menunggu teknisi datang di hari yang sama dengan laporan.